Oke, video ini disupport oleh W7 Store ya. W7 Store sendiri itu store saya sendiri. Jadi untuk mengenai produknya ya, itu menjual segala macam produk ya, secara kualitas, secara pemilihan produk itu pilihan saya sendiri. So untuk mengenai detail produknya kalian bisa cek di official Instagram w7.store atau kalian bisa dapatkan produk-produknya di Shopee maupun di Tokopedia. Untuk mengenai detail link kalian bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi. Nah itu dia, setelah aku buat tes dan dibuat game langsung di lapangan bola langsung, saya bakal jelasin kelebihan dan kekurangan setelah memakai ya specs Alpha Nerf ya, yang seri Pro nya. Oke, untuk pengetesan sendiri saya melakukan itu 2 kali ya, buat syuting dan dibuat game. Jadi saya bakal jelasin lebih jauh gitu ya, secara feel saat dipakai gitu ya, terus durability-nya di akhir video tentunya. Oke, kita bakal mulai dari kelebihannya dulu. Oke, yang jelas untuk kelebihannya terletak di bagian full uppernya, yang emang ini ya secara kualitas upper mirip banget sama seri Ribbon menurutku ya, karena ini lebih fleksibel ya, meskipun sama-sama sintetik tapi secara karakter gitu ya beda dengan Lightspeed 3 maupun Alpha yang sebelumnya ya, dan terutama yang seri Pro ya, itu berbeda menurutku. Dan ini lebih ya apa ya, lebih oke gitu ya, lebih fleksibel, lebih dipakai lebih cepet, nyaman ya, temperaturenya itu cepet. Dan kemarin overall aku pakai itu nggak ganti sepatu sama sekali, jadi saya pakai ini full gitu ya, sekitar 50 menit saya pakai seperti ini. Enak, nyaman, cepet banget saat adaptasi dengan kaki. Dan kemarin aku pakai itu
tanpa insolnya ya, karena kalau seri outsole yang seperti ini gitu ya, terpisah seperti ini karena di bawahnya sendiri ada plat gitu ya, plastik gitu ya, dan itu untuk ngomongin sizing kurang lebih sama seperti Lexpeed 3 gitu ya, terus Lexpeed Alpha Pro yang sebelumnya, terus Alpha Elite gitu ya, itu sama karena soketnya sendiri kan terpisah. Jadi untuk ngomongin sizing kurang lebih mirip gitu ya, makanya untuk dipakai gitu ya, saya lebih prefer lepas insole dengan catatan pakai size 39, dan overall ya enak gitu ya, meskipun di bawah insolnya sendiri ini kan plat plastik gitu ya, dipakai agak keras. Dan saya pakai itu 50 menit ya, nggak ada masalah, terutama di bagian heel nggak ngerasain blister, nggak ngerasain lecet, oke menurut ya. Cuma ya agak kaku aja gitu ya, agak keras di bagian bawah insolnya. Terus untuk ngomongin traksi pakai soplet yang terpisah seperti ini gitu ya, ini menjadi salah satu soplet yang aku suka gitu ya, terutama di brand Specs. Dan untuk ngomongin traksi ya, ini bagus, cocok untuk lapangan yang full rumput gitu ya, dan dipakai enak gitu ya, nggak ngerasain slip sama sekali, cukup stabil, cukup enak menurutku. Terus dibuat syuting apakah oke gitu ya, ya kalian bisa lihat sendiri gitu ya, untuk dilakukan tenangan syuting gitu ya, ini bisa dibilang oke gitu ya, tapi nggak se oke upper yang full tekstur gitu ya, atau full leather gitu ya, atau kombinasi leather seperti 3LX gitu ya. Ini berbeda, ini mirip-mirip sama Lexpeed 3 tapi dengan kualitas upper mirip dengan Ripon ya, itu ini oke menurutku. Oke, untuk ngomongin kekurangan ya hampir nggak ada menurutku ya, karena ini dipakai juga nyaman, dipakai juga enak gitu ya, traksinya juga oke, dan feelnya mirip Lexpeed 3 tapi ini dengan upper yang berbeda ya, seperti upper Ripon. Ini cukup oke gitu ya, nggak ada hal yang buruk mengenai sepatu ini. Di range harga 500 ribuan ini oke menurutku, layak untuk kalian coba gitu ya. Dan ya kembali lagi, untuk kekurangan nggak ada sama sekali menurutku. Terus untuk ngomongin durability, pemakaian 2 kali ya, ini masih oke ya, lemnya masih merekat dengan baik ya, nggak ada hal yang buruk mengenai durability, lemnya, pengerjaannya ini rapi banget menurutku ya. Terus apakah cukup rekomendasi buat kalian beli, miliki gitu ya di tahun 2023 ini ya, menjelang 2024? Menurutku masih layak gitu ya, buat kalian yang budgetnya tuh 500.000 gitu ya, kalian pengen sepatu yang lebih upgrade dibanding Lexpeed 3 gitu ya, dipakai nyaman, dipakai itu langsung break-in, uppernya mirip Lexpeed Ripon dengan harga yang jauh di bawah harga Ripon gitu ya. Ini sangat-sangat saya rekomendasikan ya buat kalian beli, miliki, kalian coba gitu ya di tahun 2023 ini. Mengingat harganya cukup murah gitu ya. Kalian bisa cek gitu ya di toko-toko online ya, yang lainnya gitu ya, menjual seperti ini. Atau kalian bisa lihat gitu ya di store saya gitu ya, west7.store gitu ya, Instagramnya. Linknya saya bakal taruh di deskripsi. Oh ya, bisa kalian dapatkan di Shopee maupun di Tokopedia ya. Linknya juga saya bakal taruh di ya deskripsi dan di pin komen. Dan harganya sendiri nggak terlalu mahal ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Dan kalian sudah lihat sendiri saya pakai seperti apa ya. Dan ini menjadi salah satu sepatu yang sangat-sangat rekomendasi ya buat kalian coba gitu ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini, video playtest dari Specs Alpander Pro FG. Jika kalian punya referensi gitu ya, sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat Samsung TV, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton, and see you next video. Ciao, bye.